Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Hello everybody, welcome to Life After Coffee podcast with your host Brian Jonathan. Dan gue bersama Dalton lagi. Halo Dalton. Yeah. Okay. Can you imagine I'm in a library? So any topic you want, I just look at here and look at there. The Magic Needle, my first airplane ride, Princess Magic. Aduh. Anything you like. But children's book. Yeah. Children's book, not the real dewasa stuff. Nggak seru. Yang dewasa gitu. I don't like real story. Real story is a lie, you know. True story is a lie. Mereka udah dibuat sedemikian rupa jadi keren supaya menjual. Okay. Actually, if you wanna find the true story, you go find in the science fiction, like the conversation yang sebelumnya. Dan saya baru baca buku Sherlock Holmes, dia bilang kejadian teraneh di dunia ini yang pernah kamu imajinasi itu pernah terjadi. Jadi jangan pikir tidak pernah terjadi. That means every imagination you have in your mind itu sudah pernah dilakukan orang lain. Even the most terrible thing also. Your idea yang lu rasa itu baru and innovative itu sebenarnya dari dulu udah ada ya pada intinya. Udah dikerjai orang, cuman terekspos apa tidak. Nah itu. Especially crime. Gitu. Okay. Nah meanwhile you're in library, lu di Norton Green School punya library ya. We talk about education nih. Karena gue kemarin sempat lihat postnya Dalton di Instagramnya. You guys can check out his Instagram. Maksud gue gimana? Itu titlenya ini ada ujian anak Anda telah selesai. Dan fotonya ini ada anak kecil lihat Dalton punya musik video nih ceritanya. Nah dan itu captionnya keren sih, gue bilang. Gimana tuh? Banyak orang pikir foto di caption itu adalah editan. But actually that kid really watch me on TV. Mamanya send ke aku. Ini ya? Yeah, that one. Yeah, very funny. Orang pikir, kan sekarang banyak apps yang gitu-gituan yang bisa edit kan. But actually this kid was dancing with our music. This music is made by you and me. Yeah. It's called the Sun in the Sky. Unpublished sih. Sebenarnya belum benar-benar publish. Tapi ya udah ada lagunya tuh. It's okay lah. Sun in the Sky. Nantilah kita suatu hari kita mainkan di itu social. I mean apa namanya? Yang kemarin humanity song, something like that. Konser sosial gitu ya, untuk fundraising gitu ya, untuk donation, something like that ya. Dari post ini, gue lihat di captionnya itu, it talks about reality. Karena kebanyakan orang di sekolah selama ini mikirnya, gue pingin anak gue di sekolah berprestasi. Tapi prestasi yang selama ini orang mikir itu nilai tinggi semuanya. I think that's a misconception ya, kalau menurut Dalton ya. Ya. Actually, ini yang paling bahaya. Your parents, mereka sebenarnya tidak peduli dengan seberapa tinggi nilai. Kebanyakan 90%, I'm not saying about 100%, 90% parents di dunia ini, mereka hanya mau competition. Anaknya itu dilahirkan untuk berkompetisi dengan anak-anak orang lain. Look, Hwaseng. Look at my kids. Yeah. My kids is awesome. Ayo bola, kaya bugau lah. Tapi di belakang bangganya setengah mati. Jadi itu nilai-nilai itu dikejar bukan untuk kebaikan anak, tetapi mereka mau menunjukkan ke orang lain, anakku adalah the best. Gitu. Tanpa memikirkan perasaan anak itu. Ya, jadi anak ini jadi barang untuk, objek ya, untuk dibanggakan ya. Ya, gitu. Sedih sih sebenarnya. Ini harus diubah. Ini adalah sesuatu yang harus diubah karena
bayangkan anak Anda semuanya ponten 100. Terus spesialnya di mana? Dia nggak ada specialty. Specialty-nya adalah untuk fulfill ujian. Gitu. Sedangkan anak-anak di US, anak-anak di Western, mereka punya specialty. Jadi ibaratnya begini, anak yang nilainya semua 100 di Indonesia akan kalah dengan satu anak di US yang hanya nilai fisikanya yang bagus, tapi dia bisa membangun kapal. Dia tahu caranya fundamental how to build a ship. Anak di sini semuanya 100, tapi disuruh praktek nggak ada. Gitu. Only knows theory gitu. Jadi ibarat kita punya banyak pedang, tapi kita pedangnya tanggung-tanggung semua. Tumpul ya pedangnya. Ya, hanya mengejar 100, ponten 100. Dan ponten 100 itu bisa dari mana? Dari nyontek. Jadi jangan kalian pikir anak pintar itu nggak nyontek. Anak pintar itu juga pintar nyontek. Karena nyontek itu skill. Skill itu, ya maling juga skill kan. Maling itu perlu skill juga. Iya dong. Semua butuh skill. Butuh skill dan pengalaman loh. Biar jago. Saya pernah interview anak kelas plus, anak akselerasi di Sutomo 1. Oke, gimana tuh? Saya tanya dia, kenapa kamu sangat jago di matematika? Dia adalah Olimpiade Mathematics. Terus dia jawab aku balik, kenapa kamu sangat jago di musik? Kenapa kamu sangat jago di badminton? Aku juga envy sama kamu. Jadi menurut dia, jadi saya jawab waktu itu, bagi saya badminton itu sangat gampang. Gitu. Dia juga jawab, menurut saya, bagi saya matematika itu sangat gampang. Semua gampang. Gitu. Jadi pas aja di masa itu memang anak-anak yang bagus di academy, di mathematics, di science itu yang dibanggakan. Gitu. Tapi setelah zaman berubah, ya dunia ini balance. Benar. Semuanya itu kita punya pintu masing-masing. Gitu. Jadi sangat kasihan sekali bagi anak-anak art, anak-anak sports, anak-anak moral, anak-anak yang maybe suka something about religion, filsafat, itu filosofi, humanities. Tidak, gitu. Tidak dianggap, gitu. Hanya anak science yang dibanggakan, gitu. I think it's time orang tua, tapi ini adalah urusan Menteri Pendidikan sih. Dia harus bisa lihat bagaimana cara memilar satu-satu anak. Kalau di Indonesia ini sebenarnya yang harus kita tonjolkan adalah seni dan budaya. Kenapa? Gitu. Indonesia itu kuat di seni dan budaya. Gitu. Especially seni joke-nya. Kalau orang Indonesia yang buat jokes itu sangat lucu. Paling jago. Kalian sampai hari ini nonton Dono Kasino Indro aja. Sampai sekarang Dono Kasino Indro itu sangat lucu. Gak bosan-bosan. Jadi timbang kita mau bersaing dengan negara lain di bidang teknologi bla bla bla, bagus kita maksimalkan apa yang menjadi ciri khas Indonesia. Pertama, seni dan budaya. Kedua, agriculture. Pertanian. Tingkatkan agriculture. Ya, pertanian di Indonesia itu, skill pertanian itu. Orang-orang Indonesia ini sangat hebat. Apa yang mereka pegang itu mereka tumbuh. That's true. Benar. Gitu. That's why, kayak tadi Dalton udah bilang, kenapa kita sebagai anak sekolah ya dulunya, benar-benar mau kejar nilai tinggi. Karena itu aja yang bisa kita banggakan. So, conclusion yang gue bisa ambil dari sana, we should find something else untuk dibanggakan. You find your other skills gitu, jangan hanya di academics. Mungkin like that gitu. Sebenarnya itu satu, kamu bangga. Kedua, ada yang lebih sedih lagi. Kenapa? Anak ini dia tidak pernah berhenti. Setelah sekolah pulang les sampai malam jam 10 tidur, besok ulang lagi. Sampai supirnya itu kasihan sama dia. Supirnya tanya, kamu nggak capek? Terus anak ini jawab, capek, tapi
supaya mama senang. Kalau saya nggak supaya begini, mama senang. sedih. Gitu. So actually it's very masalahnya simple, tapi kalau ditarik panjang itu akan sangat menjadi trauma. Iya, Trauma untuk anak ini. Dan setelah dia dewasa, dia jadi personality-nya yang berbeda gitu. Tapi mamanya nggak ngerti. Mamanya punya sudut pandang yang berbeda. Kamu anak satu-satunya. Saya akan berikan semuanya untuk kamu. Semua facility. Gitu. It's for your own good. Mereka nggak pernah tanya, anak ini begini, anak ini begitu. What do you want? Nggak ada. Mereka give the best yang menurut mereka the best. Oke. Gitu. Tapi sesuatu yang berlebihan itu akan sesat. Gitu. Jadi yang saya takutkan ini adalah kota Indonesia, kota Medan, kita menuju ke Singapura. Jadi Singapura 20 tahun yang lalu sudah mengalami ini. Dan banyak case anak bunuh diri. Yeah. Karena tidak bisa masuk sekolah yang bagus. Dan ketika ada satu case di mana anak ini pintar sekolah tapi dia bunuh diri. Ketika polisi tanya, kenapa anak Anda loncat dari gedung? Rupanya anak ini dapat nilai A. Oke. Kata mamanya nilai A tidak cukup, harus A+. Terus anak ini loncat dari gedung. Kemudian polisi menginterogasi mamanya. Kenapa kamu begini? Dan hasil dari interogasi itu semuanya come up to one same solution. Orang tua tidak mau kalah. Hanya itu. We are not saying they don't love their kids. Tapi ketika di masalah ini kadang mereka lupa consider anak ini sudah kerja keras sampai mana. Gitu. Mereka hanya mau kejar. Pokoknya ya seperti orang kampung dulu lah. Pokoknya tetangga kalau ada kulkas baru dia ribut suaminya harus beli kulkas baru. Tetangga ada TV baru harus beli TV baru. Jadi things like this is not something new. Jadi manusia modern di zaman modern, tapi kalau sifatnya begitu ya mereka nggak berbeda dengan orang primitif. Orang-orang kampung juga gitu. Nanti mau ceraikan suaminya karena nggak sanggup beli kulkas baru. Kan konyol gitu. Iya, benar. But I see a good future di dunia ya, khususnya di negara ASEAN. Orang-orang udah mulai mengerti bahwa anak mereka itu terlalu kasihan kalau dipaksa ini itu. Saya sekarang sangat senang saya melihat banyak orang yang anaknya umur 5, umur 6 mereka udah mulai menelusuri bakat anak ini. Bahkan di Medan ada yang sudah mulai anak umur 5 tahun sudah mulai jadi atlet badminton. Karena memang anak ini minat. Bapaknya kasih. Bahkan dia tidak perlu ke sekolah. Jadi dia fokus di badminton. Karena memang dia minta. Dan kelihatan ada bakatnya. Interesting. Gitu. So, I'm very happy. Kalau dulu enggak. Kita pokoknya mau pergi tanding badminton harus dari pintu belakang curi-curi naik becak pergi. Udah tanding kalah, nangis, pulang lagi. Nggak ada yang tahu. Sedih kalau gitu. But right now udah ngarah ke hal yang lebih baik ya. Orang tua sekarang udah mulai lebih sadar lah at least. Anak itu bukan objeknya mereka, tapi anak itu ya dia sendiri is a person. It doesn't belong to parents all the time gitu. Sebenarnya orang tua ini mereka nggak salah sih. Mereka konsisten. Oke. Nggak salah. Karena memang mereka lahir kamu untuk membuat mereka senang. Emang kamu pikir orang tua kamu lahirin kamu ada sesuatu tujuan hidup yang sangat gede? Nggak ada. Mereka melahirkan kamu karena untuk lucu-lucuan aja. Iya. Kakeknya mau lihat cucu. Di awal lucu-lucuan doang. Jadi menurut saya mereka orang tua itu sangat konsisten. Konsisten dalam hal ini ya, prinsip ini ya. Kamu dilahirkan untuk menjaga aku ketika aku tua. Oke. Jadi kalau ada anak yang lahir, aku mau jadi presiden itu anaknya enggak, itu tidak sesuai dengan kemauan orang tua. Saya mau anak yang bisa menjaga aku ketika aku tua. Things like that. Menurut aku itu salah. Jadi
orang tua di Asia Tenggara ini mereka menganut sistem yang salah. Kamu lahir anak bukan based on love, tapi based on investment. Oke. Gitu. Itu salah. Gitu. Dan orang-orang bukan hanya anak, menikah juga begitu. Menikah itu bukan based of love, but menikah itu adalah bisnis. Bisa-bisa ribut karena ampau di acara nikahan. Itu kan luar biasa gitu. Iya. Padahal pernikahan itu adalah urusan dua orang yang love each other. Kenapa bisa sampai mempeributkan emasnya berapa, duitnya berapa, tidak cukup. Kalau that is not marriage, that is a business. Bisnis, itu jelas. So, mindset orang sini sangat salah, perlu diubah. Oke, pelan-pelan lah ubahnya ya. So, we'll go back to your post yang di Instagram itu. Itu reminder buat orang tua juga ya in the end. Anak-anak itu lu harus kasih tes itu ini. I mean dalam arti explore as many things as possible. Bukan hanya sekolah ya. Kecuali kalau emang ada anaknya yang pengen sekolah ya udah. Pengen memang benar-benar jago di mata pelajaran tertentu, oke. Tapi kan ada aja kayak anak yang kemungkinan jago musik, jago foto gitu. Actually the key is parents itu they never listen. They never listen. Mereka cuman mau melihat apa yang mereka mau lihat, mendengar apa yang mereka mau dengar. Kalau papanya dokter ya dia dari kecil dia program anaknya ke arah dokter. Yeah. Kalau anaknya tidak sesuai dengan kemauan dia, papanya akan sedih, mamanya akan sedih. Gitu. Jadi kalau bapaknya atlet dari kecil dia udah program anaknya jadi atlet. Ternyata genetik anaknya itu tidak sekuat papanya, dia cedera. Terus papanya merasa kecewa. This kind of things. Jadi mostly semalam saya ada lihat di acara TED Talk, they talk about anak-anak millennials, anak-anak zaman modern itu mereka tarik garis ke belakang itu dari tahun 1984. Anak generasi 1984 sampai sekarang itu mempunyai kesamaan yang sama, which is mereka rusak bukan karena mereka. Mereka rusak itu pertama karena parents. Kedua, environment. These two things. Oke. Yang merusak mereka. Ketiga, gadget. Gadget itulah sangat bahaya karena superheroes itu adalah Spider-Man, Iron Man, bla bla bla. Di dunia ini ada lagi super villain. Super villain itu adalah gadget. Gitu. Gadget ini yang membuat kita jadi sesat. Gadget ini yang membuat kita ada namanya istilahnya kita jarang menggunakan otak kita lagi. Kita selalu bergantung kepada gadget. Jadi ini sangat bahaya. Three things. Gadget, parents, and environment. Oke. Ya. Nah, can you elaborate more dari ketiga poin yang tadi lu bilang? Selain gadget tadi lu udah jelasin ya. Kalau dari parents itu sendiri, what effect gitu? Ya, yang seperti kita ceritakan itu, parents itu mereka, like we say, mereka melahirkan kita itu dengan tujuan yang salah. Saya lahir kamu demi siapa? Coba tanya. Coba you ask yourself. Parent itu melahirkan anak demi anak itu atau demi dia? Most likely gitu. Demi dia. Demi kenapa? Demi kakek mau gendong cucu. Yeah. Oh, saya harus punya anak. Gitu. That's why dari kecil anak ini tidak ada yang mendengarkan. Dan parents itu, ini hal yang paling mengerikan. Parents itu kebanyakan marah kepada anak. Itu bukan karena anak ini salah atau benar. Tapi mereka marah kepada anak yang kita bahas yang mukul ya, mukul anak. Yeah. Parents itu mukul anak bukan karena anak ini salah atau benar. Parents itu mukul anak berdasarkan mood mereka. Saya kasih dua contoh. Okay. Satu, parents dia dimarahin bos di kerja.
pulang rumah macet. Sampai ke rumah, dia lihat anaknya memecahkan vas bunga. Oke. Kemudian dilibas anak ini. Case kedua, parents ini, dia baru menang jackpot, dapat hadiah 1 miliar. Terus dia pulang ke rumah, lihat anaknya memecahkan vas bunga. Dia nggak mukul anaknya, karena perasaannya lagi senang gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa lah, nanti kita beli lagi. So, jadi orang tua itu memukul anak itu bukan karena salah atau benar, tapi karena mood dia. That's why ada di satu seminar tentang parenting, kalau kamu mau hukum anak itu, tunggu kamu selesai, emosi kamu reda, baru kamu hukum. Jangan hukum anak ketika kamu lagi emosi. Benar. Karena everything will be wrong. Everything will be wrong kalau lu lagi marah. Ada faktor lain, sebenarnya bukan hanya emosi yang dia alami waktu itu aja. Emang ada pola temperamennya juga itu. Memang ada beberapa parents yang lebih mudah marah. Nah, I think mungkin it's akumulasi. Bisa akumulasi, bisa kepribadiannya. Ya, kepribadian itu kita bisa tarik lagi ke parent dia di atas. Bisa, itu pengaruh juga. Kita ini tumbuh besar menangkap memori yang subconscious dari atas, apa yang mereka turunkan. That's why kadang kita membenci parents kita tanpa sadar, we grow up just like them. Ironic ya. That's the most dangerous thing. I don't like my mom, I don't like my dad. Dia begini, dia begitu. Tapi waktu tua, makin tua, nanti anak kamu bilang, mama kok mirip ama ya, papa kok mirip akong. Tapi kita nggak merasa. Secara gitu. tidak sadar. That's dangerous. Itu genetik namanya. Yeah. That's why anak teroris itu masalah loh. Anak-anak teroris itu genetiknya menjadi teroris itu sangat gede. Even though kamu kamu besarkan dia di lingkungan yang berbeda, ada yang balik jadi mafia, jadi teroris, jadi gangster gitu-gitu. Okay. So it's genetik itu sangat pengaruh. Bisa, tapi memang masih ada banyak faktor lain lagi lah ya selain genetik. Bisa aja subconsciousnya selama dia kecil atau gimana dia lihat orang tuanya, apalagi dia lihat orang tuanya sebagai significant others-nya, ya dia pasti copy terus, dia pasti ingat gitu. Sebenarnya yang seperti yang saya bahas kemarin di Erase terapi, ketika kamu masih dijanin, itulah faktor yang paling berpengaruh. Kamu menangkap memori. Itu bisa. Mulai dari 1 hari. Jadi apapun yang terjadi kamu di dalam perut, actually your subconscious knows everything. Oke. Itu akan mempengaruhi kamu ketika kamu lahir. Anak ini jadi moody, anak ini ceria, anak ini bla bla. Itu semua it all depends on the parents. Oke, benar sih. We're going back to the main point juga ya, tentang ya impian dari anak-anak itu sendiri. So, what is your solution? My solution is dari sekian interview, book, seminar yang telah saya baca, saya dengar, solutions-nya itu first sebenarnya government sangat berpengaruh. Jadi tingkatkanlah kualitas edukasi di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya saya ingin buat perubahan, hanya sekolah saya aja yang berubah. Nggak bisa. Tapi kalau Indonesia, Menteri Pendidikan yang mengerti tentang konsep ini, membuat perubahan, maka negara ini akan menghasilkan anak-anak yang bagus. Kalau kita perorangan sendiri yang mau mengubah, terakhir anak-anak di sekolah kita aja, paling 1.000 orang maksimal yang berubah. Gitu. So the main solution is government. That's why Ahok bilang kalau mau membuat perubahan ya jadi pemerintah. Jangan jadi pengusaha. Pengusaha itu limited. Benar. Gitu. Nah, karena kita tahu our government is limited and you know what's the condition right now. Any other solution yang lebih skala kecil?
Solutionnya adalah families. Orang tua pergilah ikut seminar parenting. Rajin-rajin Seminar ya. parenting itu bukan untuk anak kalian, tapi untuk kalian. Ya. Because 90% of the mistakes itu adalah di tangan orang tua. Anak itu adalah bejana kosong. Dan bejana kosong ini terserah kalian mau penuhi dengan kebencian, kesesatan, atau cinta. Anak itu, ya ada orang anak bilang anak itu adalah kertas putih. Tabula rasa. Ada bilang anak itu adalah bejana kosong. Jadi bejana kosong ini kalian isi apa? Kalau kalian isi barang-barang yang tidak berguna, kalian isi memori-memori yang buruk, ya terjadilah hal-hal yang sesuai dengan apa yang kalian isi. Yep. Gitu. Dan kebanyakan orang tua mereka tidak tahu apa yang mereka mau. That's why anaknya juga nggak tahu apa yang mereka mau. Bisa-bisa ada anak saya jumpa, dia sangat berbakat di bidang musik. Tapi ketika ditanyain, dia bilang, aku hanya mau main-main, karena sekolah lebih penting. Terus diusut kali usut itu ternyata adalah perkataan orang tuanya, bukan dia. Actually, he is repeating what his parents said. Jadi ngapain kamu belajar musik setengah mati, tapi kamu tahu bahwa kamu nggak mau. Gitu. That's why parents, they don't know what they want. Mereka hanya kasih, saya ada duit lebih, udah belajar piano, udah belajar drum, belajar sports, karate, semua gitu. End up ketika kamu masuk ke universitas, kamu bingung. Gitu. Nah, there is other solution. Tadi kan pemerintah, kedua parents. Ketiga diri sendiri. Diri sendiri. Kamu dari kecil sudah harus tahu tujuan hidup kamu. Sooner better. Umur 16, umur 15. Karena kalau kamu umur 16, kamu pikir kamu masih muda. Sebentar aja kamu umur 25. By the time kamu sampai umur 25, kamu udah bingung. Udah mau menikah, bisnis belum mulai, baru tamat kuliah, nggak tahu mau ngapain, coba-coba gagal. But if you know from the beginning, umur 14, umur 13, kamu udah tahu kamu mau ngapain, kamu punya 10 tahun untuk do shit, melakukan kesalahan. Tapi kalau kamu umur 25 baru start melakukan kesalahan, umur 35 pun kamu belum matang. Jadi, solusi ketiga ini sangat penting. Diri sendiri harus tahu mulai sekarang jalan hidup kita mau kemana. Jangan kita pengen jadi astronot, pengen jadi pemerintahan, pengen jadi artis, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, semua mau. Gitu. Terakhir kamu jalan di tempat. Because banyak pilihan. Banyak pilihan itu tidak bagus. Ya, kayak udah di-mention di podcast sebelumnya lah itu. Ya, kenapa yang di podcast sebelumnya? Kenapa orang Tionghoa banyak yang sukses? Karena tidak ada pilihan selain bisnis. Itu aja bedanya. Gitu. So, first government, second parents, ketiga diri sendiri. Oke, very interesting ya. Kalau solusi dari Dalton, mungkin kalau dari government itu udah out of our control, parents masih bisa, tapi gak sepenuhnya bisa kita kontrol. Apalagi ada beberapa parents yang mungkin teguh banget sama prinsipnya, ya itu kita gak bisa ubah lah ya. But balik lagi, self ini kita bisa ubah. We control ourselves. We have our own control gitu, untuk diri kita sendiri. Lu mau apa? Lu mau itu, lu mau ini, kerucutkan pilihannya gitu. Maybe if you know what you want, akan ada orang yang bisa membantu kamu mewujudkan. Yes, karena orang lebih paham lu mau apa. Ada parents yang gitu, saya nggak tahu anak saya mau apa, jadi saya juga bingung. Tapi kalau dia lihat anaknya memang kelebihannya di situ, dia akan mendukung. Some are gitu. with that gitu. Tapi ingat ya, jangan narcissistic disorder. Kamu jangan pikir kamu hebat. Kamu harus tahu kamu betul-betul hebat di bidang itu apa enggak. Ada orang yang nggak bakat nyanyi,
tapi dia merasa dia sangat berbakat nyanyi, mati juga. Gitu. Ya, so jangan pikir dengan diri sendiri. Kalian harus tahu standar dari hebat itu apa, kalian di posisi mana. Jangan hanya daydreaming, saya rasa saya hebat. Gitu. Pertama waktu saya jadi singer-songwriter, saya nggak pernah merasa saya hebat. Sampai kita banding diri kita dengan musisi lain. I'm always jealous with world musician karena saya merasa saya kalah dengan mereka. Tapi sekarang saya bisa mengakui saya 50% udah mengejar kualitas mereka. That's why I can say I'm okay di Medan, saya cukup berbakat gitu. Yeah. That's good lah ya. So, udah tahu kalian mau apa, kalian kerucutkan pilihan kalian, dan kalian pilihlah beberapa hal yang emang signifikan untuk kalian dan emang kalian hebat di bidang itu ya. And in the end, orang udah jelas. Orang yang mau bantu bakal datang. Including your parents, who knows. Parents lebih paham, lu maunya apa, udah bantu aja, full support untuk hal ini. Ya, who knows gitu. But harus tahu ya. Jangan sesat. Harus tahu. Jangan kamu pikir. Nah, cuman pikir-pikir aja. Saya pikir saya berbakat. Nah, untuk kalian gimana tahu diri kalian mau apa? Mungkin next episode kita bakal bahas lagi sama Dalton. To find what you want, to find your life purpose. Who knows, it might help. Okay? That wraps up today's episode of Life After Coffee podcast with your host, Bern Jonathan, and with Dalton Chia. See you. Bye-bye.